Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kenzo, NIM 2102020126, Prodi Informatika, Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau. Kali ini saya akan membuat video tentang apa itu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sebuah teknologi atau inovasi yang memudahkan kita mencari inovasi serta berkomunikasi dari belahan dunia manapun, serta mempermudah kehidupan kita dalam mencari informasi-informasi yang penting bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Terkait dengan hal tersebut, banyak sekali dampak-dampak positif beserta dampak-dampak negatif dari teknologi informasi itu sendiri. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dampak positif dari teknologi informasi. Contohnya saja, pada saat pandemi seperti sekarang, teknologi informasi menjadi kian lebih penting, apalagi dalam dunia pendidikan. Kita tahu bahwa keadaan kita sekarang ini tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara 100%, jadi kita membutuhkan namanya teknologi informasi dengan cara ialah sekolah dalam daring atau dalam jaringan, atau sekarang lebih disebut sekolah online. Kemudian sosialisasi dalam teknologi informasi itu dapat positif, itu lebih cepat untuk dipublikasikan. Kemudian informasi-informasi yang kita dapat tapi harus dengan sumber terpercaya dan sumber teraktual akan lebih cepat kita sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian kita bisa mempermudah pangsa pasar dalam mengekspor barang dari Indonesia ke luar negeri. Bukankah kita sekarang hobi belanja online? Tentu saja kita hobi belanja online. Ada banyak sekali barang-barang dari luar negeri serta barang-barang yang dari lokal itu dikirim, maupun kita yang mengirim atau orang lain yang mengirim ke negara kita melalui online, atau bisa disebut mini marketplace atau mini market store. Kemudian dampak negatif dari teknologi informasi yang pertama adalah memperbudak kita sebagai manusia untuk saling bersilaturahmi, atau dengan keluarga kita sendiri kita lebih jarang mengobrol, kita jarang untuk sharing-sharing hal-hal yang penting di kehidupan kita. Kemudian dampak negatif, banyak sekali teknologi informasi. Contohnya untuk mendapatkan pornografi itu sangat mudah, apalagi zaman sekarang anak-anak kecil sudah diberikan oleh orang tuanya handphone, sudah dibebaskan oleh orang tuanya. Sedangkan kita tahu pada zaman-zaman di bawah tahun 2008 untuk mengakses internet saja itu sulit. Jadi untuk sekarang hal-hal yang tidak karuan atau kita sebut dengan pornografi mudah sekali didapatkan, apalagi tanpa pengawasan dari orang tua. Kemudian dampak dari teknologi informasi banyak sekali dampak negatifnya, seperti tadi yang disebutkan. Kemudian dampak negatif tadi ialah dampak yang membuat kita menjadi lebih introvert. Kita jarang bercerita dengan keluarga kita, sekian kita menjadi stres dan kita lebih banyak beban-beban atau tekanan-tekanan dari media sosial itu sendiri. Kemudian teknologi informasi untuk diakses itu ada jaringan-jaringannya. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. Kita bisa saja, contohnya saja Local Area Network itu adalah warnet. Warnet itu menggunakan LAN. Jika tidak menggunakan LAN, maka warnet akan mengalami kerugian besar, juga tidak stabilnya jaringan-jaringan yang dipakai oleh warnet tersebut. Kemudian ada WAN, Wide Area Network. Itu jaringannya lebih besar daripada LAN. Itu bisa menghubungkan suatu perusahaan. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network. Itu bisa menghubungkan satu kota. Contohnya saja jaringan TV kabel. Kita tahu TV kabel sekarang, atau bisa kita sebut dengan TV kabel atau IndiHome, itu sudah merajalela.
sudah mengambil pangsa pasar dari TV analog kita. Kita tahu, jaringan TV kabel itu menggunakan internet. Kalau tidak ada internet, tentu saja kita tidak bisa mengaksesnya. Jadi, penggunaan teknologi informasi saat ini tergantung di diri kita pribadi. Apakah itu lebih baik atau apakah itu lebih buruk. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri, harus bisa mencari berita-berita, informasi yang lebih aktual dan jauhi kita untuk menyebarkan berita-berita hoax. Untuk pribadi, kita lebih menjaga atau lebih menjauhkan dari hal-hal yang tidak bagus untuk diri kita. Seperti tadi pornografi, tentu saja itu menghambat pertumbuhan otak. Jika itu terjadi, maka kita akan sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Penggunaan teknologi informasi harus dilaksanakan dengan bijaksana. Jika tidak bijaksana, maka kita akan menderita. Seperti tadi, kita harus menyesuaikan diri, kita harus menggunakan dengan bijaksana, kita harus bisa menciptakan Indonesia berinternet bersih serta menjauhkan dari hal-hal yang negatif dari diri kita sendiri. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.